Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Sebelum belajar alfabet kita berdoa ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang tidak hadir? Siapa? Wanti. Ada Bu Idin? Hadirnya ini nama. Ayalis? Gin? Faisal? Putri? Ririn? Saiful Alif? Wanti siangannya. Sekarang kita masih mempelajari tentang teks berita ya. Ada yang masih ingat teks berita itu apa? Teks yang memiliki unsur adiksimba teh namanya Apa, di mana, mengapa, siapa, mengapa, bagaimana ya. Teks berita itu teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa ya, mengenai informasi yang sedang terjadi ya. Nah, tujuan kalian mempelajari teks berita ini adalah menyampaikan pesan komunikatif ya, yang berarti untuk memberikan berita kepada pembaca. Istilahnya kalian jadi sebagai wartawan ya, yang memberikan berita kepada pembaca, penonton atau pendengar ya. Nah, unsur-unsur apa saja yang ada di dalam teks berita itu yaitu bahasa Inggrisnya ada 5W 1H. Bahasa Indonesianya adik 5W 1H, ada yang tahu? Anwar, Jimin, Nolah, Ina, tanya tapi sok muncul aja dina soalnya. Nah, ini adik Simba. A-nya apa? D-nya di mana? K-nya C-nya siapa, M mengapa, terakhir bagaimana. Jadi yang mudah diingat 5W 1H atau adik Simba. Nah, betul, adik Simba ya. Ada struktur teks berita itu ada 3. Pertama ada kepala berita, kedua ada tubuh berita, ketiga ada ekor berita. Nah, untuk struktur teks berita itu, strukturnya itu piramida terbalik. Piramida bentuknya segitiga ya. Tapi lah di teks berita mah ini struktur teks
berita. Nah, ini strukturnya ya. Biasanya kalau piramida pasti pertama. Tapi kalau di teks berita itu kepala berita ya berisi. Nah, untuk kepala berita atau yang pertama ada di awal berita itu isinya pembukaan dari peristiwa yang sedang terjadi. Misalnya isinya apa? Misalnya sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi pada sebuah komplek perumahan Gria Abadi di Bogor. Nah, biasanya teks berita kepala berita yang berisi pembukaan itu umumnya tertera penjelasan singkat ya mengenai berita yang sedang terjadi. Isinya tadi apa peristiwa yang sedang terjadi. Nah, peristiwa yang sedang terjadi misalnya sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi pada sebuah komplek perumahan Gria Abadi di Bogor. Nah, peristiwa yang sedang terjadi cerita dia sedang terjadi kebakaran ya terjadi di mana? Perumahan Gria Abadi di Bogor. Kemarin malam pukul 21. Nah, untuk kepala berita ini harus ada unsur apa, di mana dan kapan. Tilu nu ita ya mencakup apa, Di mana? dan kapan. Tubuh beritanya mengapa dan ini siapa? Bagaimana? Ekor beritanya naon kira-kira? Untuk ekor berita mah kan iya unsur-unsur anu 6 udahnya misalkan dia semua di kepala berita dan tubuh berita. Nah, untuk ekor berita unsurna naon we? Nah, untuk ekor berita mah isina teh referensi atau sumber. Biasanya lawan berita sumbernya misalkan dari warga, misalkan atau misalkan di liputannya misalkan Alif punya si Alif teh jadi reporter misalkan. Terus reporternya teh di mana, di TV mana, stasiun mana. Nah, itu disebutnya narasumber ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham? Kita lanjut. Siapa yang mau menjawab ya? Nih, sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi pada sebuah komplek perumahan Gria Abadi di Bogor kemarin malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rumah milik keluarga Bapak Agus. Nah, jawab pertanyaannya. Di mana peristiwa itu terjadi? Komplek perumahan Gria Abadi di Bogor. Rumah milik siapa? Bapak Agus. Nah, kalian nanti bisa dikerjakan ya soalnya. Nah, untuk tanggapan terhadap isi berita itu ada 3. Pertama ada persetujuan, kedua ada penolakan, ketiga ada saran ya. Nah, kalian boleh bebas menanggapi berita apapun baik dari internet, koran ataupun misalkan dari TV. Kalian boleh menanggapi misalkan boleh setuju, boleh menolak. Kalau menolak apa alasannya? Nah, boleh juga saran ya.
kalau persetujuan itu kalian memberikan saran itu persetujuan itu menurut hati kalian. Jadi tidak boleh kalian misalkan karena si Adema alasannya gini misalkan, jadi durutan lah ya. Tapi harus dari hati kalian. Kan kalian nanti mendengar atau membaca berita ya. Nah, sesuai, tidak boleh ikut orang lain ya. Kedua, ada sanggahan atau penolakan. Sanggahan itu ketidaksetujuan ya, ketidaksetujuan. Boleh kalian tidak setuju ya untuk berita tersebut, tapi sarannya harus memberikan solusi dan alasan kenapa kalian menolak. Solusi mah untuk pemecahan bukan untuk pemecahan masalah. Solusi itu untuk menambahkan solusi mah misalkan kita mengkritik agar lebih baik, misalkan sarannya gimana ya. Terakhir ada saran. Saran itu salah satu bentuk tanggapan untuk menyempurnakan isi. Misalkan contohnya ya, berita ini sudah bagus misalkan, tetapi unsur siapanya itu hilang misalkan atau tidak ada misalkan. Nah itu saran ya. Nah untuk minggu depan kalian berdiskusi tentang teks berita ya. Jadi kesimpulannya teks berita itu bentuk komunikasi ya. Kalian bisa mendengarkan di TV, atau baca dari internet atau mendengar di radio ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan berdoa di dalam hati. Berdoa siap. Sebelum alat pembaca kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.